Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kita kali ini kita bertemu dalam sesi mata kuliah ekonomi publik, yaitu tepatnya di chapter 7 taxation bagian equity di dalam equity and taxation, jadi keadilan di dalam perpajakan. Baik, tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama adalah untuk menunjukkan fakta-fakta keadilan dalam pajak berdasarkan mekanismenya. Yang kedua adalah menunjukkan perbedaan implikasi ekonomi dan keadilan akibat mekanisme pajak yang berbeda. Yang selanjutnya adalah membuat kesimpulan mekanisme pengenaan pajak yang mana yang lebih berkeadilan. Baik, secara umum mekanisme di dalam perpajakan itu dalam pengenaannya itu terbagi menjadi dua. Ya, yang pertama adalah pajak yang dikenakan pada sumber dari pendapatan. Prinsipnya sumber dari pendapatan itu ya sumber dari pendapatan itu sendiri atau pendapatan ketika itu belum dilakukan pengeluaran. Nah, seperti itu. Sedangkan yang kedua adalah pengenaan pajak pada penggunaan dari pendapatan. Jadi ketika dua mekanisme ini, mana yang lebih adil? Ya, baik kita kupas satu persatu dengan fakta tentunya dan konteks yang ada dalam perpajakan di Indonesia. Oke, yang pertama adalah pajak pada sumber pendapatan. Oke, itu contohnya adalah misalnya PBB, ya, itu jelas ya, pada sumber pendapatan. Karena apa? Karena itu dikenakan pada bangunan atau tanah ya, seperti itu, yang nantinya tentunya bisa memunculkan kesempatan ekonomi. Oke, yang selanjutnya adalah pajak penghasilan, ya, seperti itu. Jadi pajak ini dikenakan kepada penghasilan dari masyarakat, ya, apakah itu dilakukan kepada pekerja, level manajerial atau pegawai negeri dan lain-lain, ya, seperti itu, di mana intinya perpajakan di dalam pajak penghasilan ini dilakukan secara gradasi tergantung dari besarnya, ya, seperti itu. Tentunya besar yang dimaksud adalah penghasilan kena pajak, ya, seperti itu. Intinya ini dikenakan kepada subjek pajak, ya, subjek pajak yang mempunyai bangunan atau tanah, ya, seperti itu, atau tanah, ya, dan ini sifatnya direct, ya, direct karena jelas siapa yang ditagih itu jelas, dan itu tentunya tidak bisa dilimpahkan. Oke, coba kita lihat konteksnya. Ini ada rumah mewah, itu kan ada kolam renangnya, terus rumahnya bagus, ya, seperti itu, yang relatif bagus lah, seperti itu. Artinya nilai ekonominya tentunya ini tinggi, ya. Kalau rumah ada kolam renangnya tentunya luas, ya. Belum lagi kalau bangunannya bagus, ya, seperti itu. Artinya nilainya tinggi. Kalau nilainya tinggi atau besar seperti ini, maka tentunya nilai pajaknya adalah juga besar karena dikenakan berdasarkan tarif, ya, seperti itu. Nah, lantas bagaimana kalau seperti ini? Nah, ini adalah contoh rumah dan bangunan, rumah dan bumi, bangunan dan bumi dari masyarakat golongan menengah ke bawah, ya, seperti itu. Dapat kita lihat di sini bahwa dari rumahnya saja terlihat bahwa subjek pajak itu mempunyai kemampuan ekonomi yang sangat rendah,
Ya, seperti itu. Maka tentunya ini nilai PBB-nya rendah dan bisa jadi nilai PBB-nya tidak dikenakan. Kenapa? Karena kondisi subjek pajak seperti itu. Bisa jadi ya. Karena PBB itu katakanlah ada pengurangan atau bahkan pembebasan ketika subjek pajak mengalami hambatan secara ekonomi atau apabila terjadi bencana dan lain-lain. Ya, seperti itu. Nah, dari situ di dalam PBB tadi kita bisa melihat perbedaannya, ya tentunya bahwa ya orang yang mempunyai kemampuan ekonomi yang besar tentunya dikenakan pajak yang lebih besar. Sedangkan orang yang mempunyai kemampuan ekonomi yang rendah dikenakan pajak yang lebih rendah, bahkan bisa jadi dihapuskan. Oke, selanjutnya kita lihat bagaimana pajak penghasilan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, pajak penghasilan itu dikenakan tarif yang bersifat gradasi dan itu pun dikenakan terhadap penghasilan kena pajak. Ya, jadi maksudnya begini, ketika Anda mempunyai penghasilan, katakanlah bersihnya, bersihnya katakanlah 75 juta. Ya, seperti itu. Dari 75 juta itu maka dikurangi terlebih dahulu PTKP. Jadi penghasilan tidak kena pajak. Ya, kalau seorang single belum kawin, belum punya tanggungan, maka K0 ya, seperti itu. Maka nilainya PTKP-nya adalah 54. Maka dikurangi saja. 75 dikurangi 54. Nah, kira-kira kan sekitar 25 kurang ya. Seperti itu. Ini 20 ya, 21 ya. Nah, seperti itu. Maka tentunya dia dalam rentang sampai dengan 50 juta, dia kena 5%. Kalau nilai setelah dikurangi PTKP itu mencapai 100, maka kena 15% dan seterusnya. Nah, ini contohnya direksi perusahaan yang besar seperti itu, maka tentunya mereka mempunyai penghasilan yang besar, ya, persen-persennya ini. Nah, lantas bagaimana kalau ini pekerja ya, buruh seperti itu, atau pekerja dengan level yang rendah, ya, seperti itu. Maka tentunya harus dikurangi dengan PTKP-nya. Nah, PTKP-nya yaitu tergantung, kalau dia sendiri 54, kalau ditambah dengan istri berarti ada status kawin, ya. Kalau ditambah anak berarti ada tanggungan, bertambah lagi, ya, seperti itu. Artinya apa? PTKP-nya menjadi lebih besar, sehingga bisa jadi mereka tidak membayar pajak. Karena misalnya total penghasilannya 60, terus mereka punya istri, punya anak, maka tentunya PTKP-nya besar gitu. Ya, seperti itu. Oke. Dan kita lihat itu secara rata-rata paling tidak PTKP itu besarannya adalah 4,5 juta per bulan. 4,5 juta itu adalah nilai UMP di kota ya. Kalau di pedesaan atau kabupaten bukan di kota seperti itu, maka nilainya rendah, sehingga bisa jadi buruh-buruh itu tidak dikenakan pajak, ya, seperti itu. Apalagi kalau pekerja harian. Pekerja harian dilihat bayarannya bulanan atau harian. Ya, prinsipnya mereka hariannya harus 450.000. Kalau mereka di bawah 450.000 ya udah nggak usah dipajaki, karena mereka kurang dari penghasilan tidak kena pajak per harinya itu. Oke, selanjutnya artinya apa? Dari dua konteks tersebut, PBB pajak penghasilan, maka kita dapatkan hasil dan implikasi. Ya, seperti itu. Yang pertama adalah bahwa dengan adanya pengenaan pajak seperti ini, maka akan membebani kepada subjek pajak
berdasarkan kemampuan ekonominya. Nah, tadi kayak punya bangunan mewah, punya kolam renang, apalagi di belakangnya ada kebun binatang, maka tentunya besar itu nilai pajaknya. Tapi kalau cuma rumahnya kecil, bahkan reot, apakah bisa jadi dia tidak dikenakan pajak ya. Selanjutnya tentunya kalau objek pajaknya itu, si sumbernya itu mempunyai kemungkinan katakanlah memunculkan kesempatan ekonomi yang kecil, maka tentunya nilai pajaknya juga kecil. Kalau besar maka nilai pajaknya juga besar. Dengan model seperti ini maka si kaya itu akan berkontribusi lebih besar daripada si miskin. Seperti itu. Dan kesimpulannya tentunya dengan mekanisme pajak seperti ini, yaitu pada sumbernya itu mendistribusikan ekonomi dari si kaya kepada yang lain. Ingat, ekonomi publik itu kan salah satunya adalah mengatur tentang redistribusi pendapatan. Ya, supaya apa? Supaya kekayaan itu tidak mengumpul pada golongan tertentu, sehingga dikurangi dan diberikan kepada yang lain atau dibuat untuk barang publik. Ya. Melalui apa? Ya melalui pajak seperti ini. Dan kalau pajaknya modelnya seperti ini, maka tentunya akan yaitu mendistribusikan kekayaan ekonomi yang melompok pada orang tertentu dengan kemampuan ekonomi yang tinggi kepada pihak yang lain. Selanjutnya kita lihat bagaimana kalau pajak pada sisi pengeluarannya. Nah, jadi misalnya ada PPN, ya, di mana PPN-nya itu sejak 1 April 2002 itu menjadi 11%. Oke, selanjutnya ada cukai rokok. Nah, jadi itu jelas ya, PPN dikenakan kepada komoditas yang dijual. Ya, seperti itu ya. Dijual untuk siapa ya? Konsumen. Konsumen akan membeli, berarti dia melakukan pengeluaran. Nah, pengeluaran itulah yang dikenakan pajak. Cukai rokok, orang merokok, ya, seperti itu. Mari kita bahas satu persatu. Bagaimana PPN? Nah, ini ada komoditas sabun colek ekonomi, ada Dettol, ya, ada Sunlight, ya, terus ada buku, ada pensil. Nah, ini kan model-model dari pajak, di mana mereka harganya di sini itu sudah masuk pajak itu. Ya, jadi selama perusahaannya itu menghasilkan omset dengan nilai tertentu dalam setahunnya, ya seperti itu, kalau tidak salah 4,6 miliar ya. Tapi coba aja dicek ya aturan pajak yang baru. Maka pengusaha atau yang mempunyai pabrik itu, industri itu bisa memungut pajak. Ya, pesannya adalah 11%. Ya, seperti itu. Dan ini sifatnya tidak langsung, artinya bisa dialihkan ke konsumen. Artinya siapapun yang mengkonsumsi barang-barang itu, pensil, buku ekonomi seperti itu, sabun colek ekonomi, sabun mandi dan lain-lain, selama dia mempunyai omset yang besar ya seperti itu, dan itu include di dalamnya ada PPN-nya, maka siapapun yang mengkonsumsi dikenakan pajak yang sama. Dan itu tidak peduli apakah yang beli pelajar, belum bekerja, pengangguran, atau yang beli adalah orang miskin, orang kaya, juragan, ya sama saja. Ya, seperti itu. Lupa, orang kaya kan nggak mungkin beli sabun colek ekonomi, ya bisa saja kalau dia menggunakan sabun colek untuk membersihkan serbet ya, seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah cukai rokok. Nah, dapat Anda lihat ini ada tukang becak, nah, ini ada wanita ya, seperti itu. Nah, tentunya dari sisi penampilan sudah berbeda ya, dari status ekonomi. Apalagi yang ini ya, juragan ini, ya, seperti itu. Juragan tanah bisa jadi.
Nah, maka siapapun yang mengkonsumsi rokok, kalau komoditasnya sama, maka tentunya dia dikenakan pajak yang besarnya sama. Walaupun statusnya seperti apa. Pengangguran, orang miskin, buruh tani. Maka kalau misalnya buruh tani membeli rokok katakanlah gudang garam seperti itu, sedangkan juraganya juga membeli rokok gudang garam, maka nggak peduli, nilai pajaknya sama. Walaupun status ekonominya berbeda. Seperti itu. Sehingga apakah mereka mempunyai status ekonomi yang sama? Tidak. Jelas bisa jadi berbeda. Ya, tidak harus selalu sama. Ya. Nah, apakah mereka dibebankan pajak yang sama? Sama. Selama barangnya sama. Oke. Kasus seperti itu, maka kita bisa ambil kesimpulan ya seperti itu, bahwa beban pajak ya pajak itu dibebankan kepada subjek pajak dengan mengabaikan kemampuan ekonominya mereka. Artinya apa? Si kaya, si miskin dibebani beban pajak yang sama. Sehingga konsekuensinya semua masyarakat itu akan mendapatkan beban yang sama selama mereka mengkonsumsi komoditas yang sama. Padahal status ekonomi mereka berbeda. Nah, baik si kaya maupun si miskin itu mengkontribusikan nilai ekonomi yang sama melalui mekanisme ini. Jadi berkontribusi pajak yang sama. Nah, dan kesimpulan tentunya dengan mekanisme seperti ini itu mendistribusikan ekonomi dari si miskin kepada yang lainnya. Kenapa kok kini penekannya kepada si miskin? Karena katakanlah Anda membeli rokok satu bungkus, katakanlah cukainya 5.000 atau 10.000, maka nilai sebesar itu sangat besar nilainya bagi orang miskin dibanding orang kaya untuk mengkonsumsi barang yang sama. Bisa dipahami ya, artinya kehilangan sama-sama kehilangan 10.000, maka bagi orang kaya tidak ada apa-apanya. Jadi kayak istilahnya yang ngowos gitu aja ya. Tapi kalau bagi orang miskin, maka tentunya ini akan mendistribusikan ekonominya mereka kepada yang lain. Artinya mengenai pajak pada mekanisme seperti ini itu katakanlah mengurangi rasa keadilan atau keadilannya kurang. Ya, seperti itu. Lantas bagaimana kesimpulan tentang keadilan itu? Ya, tentunya ada bisa menyimpulkan sendiri bahwa untuk mekanisme yang pertama ya seperti itu, maka tentunya ini lebih adil karena dikenakan sesuai dengan status ekonominya. Seperti itu, melihat kondisi dari subjek pajak. Sedangkan yang kedua tidak adil atau kurang berkeadilan. Oke, jadi itulah sesi pembelajaran kita dalam kali ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dalam kesempatan pembelajaran yang lain. See you next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.